Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Wahyu Fitria dari D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, kelas 2A, dengan NIM P20637020018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer, yaitu tentang standar jaringan komputer di Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE. Baik, selanjutnya, apa sih IEEE itu? IEEE adalah grup dari organisasi insinyur yang mengatur standarisasi dalam bidang teknologi informasi, di mana IEEE ini didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1963 yang mengembangkan standar LAN dan MAN, terutama untuk dua lapisan terendah dari model referensi untuk interkoneksi sistem terbuka atau OSI. Nah, seiring berjalannya waktu, IEEE ini mengalami perkembangan di mana pengembangan IEEE ini membuat organisasi ini memposisikan diri untuk bergerak dalam teknologi-teknologi lain. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Tujuan inti dari IEEE ini adalah untuk mendorong inovasi teknologi dan kesempurnaan untuk kepentingan manusia. Sedangkan visinya itu akan menjadi penting untuk masyarakat teknis global dan profesional dalam meningkatkan kondisi perkembangan global. Baik, selanjutnya. Salah satu standar jaringan ini adalah standarisasi jaringan wireless yang kodenya itu 802.11. Dengan adanya standarisasi ini bertujuan agar setiap perangkat wireless yang berbeda tetap dapat berkomunikasi meski berbeda vendor. Nah, sebenarnya standarisasi di jaringan di grup IE ini itu banyak. Contohnya itu kayak 802.11 802.1, terus 802.3, 802.15, dan masih banyak lagi. Namun, kali ini saya hanya akan fokus pada standarisasi di kode 802.11. Baik, selanjutnya. Yang pertama yaitu kode 802.11 ini ada pada tahun 1997 yang mana bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 Mbps. Lalu terjadi perkembangan atau yang disebut dengan generasi pertama yaitu kode 802.11b yang ada pada tahun atau yang dibuat pada tahun 1999 yang mana bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan mendukung bandwidth data mencapai 11 Mbps dan jangkauan sinyalnya sekitar 150 kaki. Selanjutnya terjadi perkembangan lagi dengan sebutan generasi kedua yaitu 802.11a yang dibuat pada tahun yang sama di generasi 1 yaitu tahun 1999 dengan mendukung bandwidth 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Dengan semakin tinggi frekuensi, semakin pendek jangkauan sinyalnya. Nah, selanjutnya itu generasi ketiga, di mana generasi ketiga ini menggabungkan kelebihan antara generasi 1 dengan generasi 2, di mana mendukung bandwidth 54 Mbps dengan menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Lalu selanjutnya masih ada lagi, yaitu generasi keempat, dengan kode 802.11n yang dibuat pada tahun 2009. Diciptakan untuk memperbaiki standar 802.11g dan beroperasi dua frekuensi yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Mohon maaf ini tidak tertulis. Lalu selanjutnya generasi kelima atau kode 802.11ac yang dibuat pada tahun 2002 dengan mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz serta mendukung bandwidth mencapai 1300 Mbps pada frekuensi 5 GHz dan 450 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Lalu yang terakhir itu ada standar 802.11ax atau disebut dengan generasi ke-6 di mana dikenal dengan Wi-Fi 6. Standar yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat dibandingkan dengan 802.11ac. Dengan standar ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 Hz. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.